September 2020. Bacaan kita diambil dari kitab Lukas 2 ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Simeon dan Hana adalah orang yang selalu berdoa di bait Allah, yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Simeon berkata kepada Maria bahwa Yesus adalah anak yang akan menentukan seseorang untuk dihidupkan, dibangkitkan, atau dijatuhkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah yang akan dijatuhkan? Siapakah yang akan dibangkitkan? Di dalam kehidupan berkeluarga, kita bermusyawarah, kita berdiskusi dalam sebuah kepanitiaan, sama halnya juga kita mencari yang terbaik. Kita memberikan ide, sumbangan moral, sumbangan materi, dan lain sebagainya. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki ide yang hebat jika dia sendiri yang melaksanakannya. Tetapi sering sekali ketika kita berusaha bahu-membahu untuk memberikan pendapat kita, sering sekali ada pendapat yang sumbang, ada suara-suara yang menyebabkan pertentangan, perbantahan, perselisihan. Ketika hal itu terjadi, kalau kita tidak memiliki dasar yang teguh, hati yang rendah hati, maka akan terjadi perceraian, terjadi kebangkrutan. Dan dalam hal ini setan akan bergembira, akan berpesta ketika kita kalah, ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ketika kita tidak mau berjuang membawa terang. Bacaan pada hari ini dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membangkitkan atau menjatuhkan. Sebuah keluarga, ketika bapak mengajak istri dan anak-anaknya untuk berdoa, barangkali ada istri mengatakan, bapak saja punya banyak kekurangan, sering berbicara begini dan begitu. Demikian juga di beberapa keluarga yang belum terbiasa untuk mengadakan doa bersama keluarga. Ketika ibu mengajak suami dan anak-anak, lilin sudah dinyalakan, salib sudah diatur, tetapi mungkin ada suami yang memprotes. Untuk apa kita berdoa? Kita sudah cukup ke gereja. Anak-anak juga sudah mengatakan capek, ngantuk. Dalam hal ini kita sebagai orang Katolik diajak untuk teguh melawan pertentangan itu. Untuk seperti tadi dalam kitab Lukas, kita diberikan pedang untuk menembus jiwa kita sendiri, membunuh ego kita,
supaya kita rendah hati, supaya kita tulus, supaya kita menggunakan kepentingan bersama, yaitu terang, damai yang berasal dari kasih Tuhan. Ada orang berpendapat pertentangan, percekcokan, perselisihan, ataupun pertengkaran itu adalah sebuah bunga kehidupan yang menambah keindahannya. Ada juga yang menganggap pertentangan itu adalah bagaikan bumbu dalam makanan yang menambah sedapnya makanan tersebut. Memang selagi pada frekuensi dan batas-batas dan intensitas yang wajar, mungkin ada benarnya. Namun jika hal itu kita pertahankan, dibiarkan, maka tidak mustahil bagaikan api dalam sekam yang bisa membakar habis, yang menyebabkan pertengkaran yang besar, yang menyebabkan kebangkrutan, bahkan perceraian. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus hadir membawa pertentangan yang membangkitkan atau menjatuhkan. Apakah kita di pihak Tuhan Yesus yang membangkitkan? Walaupun kita ditentang, walaupun kita dicela, dihina, tetapi kita tetap teguh. Kita membawa pedang untuk menembus jiwa kita, untuk mematikan kesombongan diri kita. Kita diminta untuk rendah hati, untuk mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa membangkitkan saudara-saudari kita, keluarga kita. Satu tips yang saya sampaikan untuk menghadapi pertentangan dalam keluarga ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Mendengar, kedengarannya sederhana, tetapi mendengar adalah suatu tindakan yang memiliki banyak makna, banyak manfaat. Jika kita mampu mendengar, artinya kita menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lemah. Jika orang memiliki masalah dan dia bercerita kepada kita, kita mendengar. Bahkan sering sekali orang yang memiliki masalah, dia sendiri tahu jawabannya, tetapi dia butuh kita mendengarkannya. Ketika orang marah, dia mengekspresikan jawabannya, emosinya. Dan jika kita mampu mendengarkan dia, kita menyembuhkan dia, kita menghormati dia, kita memprioritaskan dia, maka kita harus cepat mendengar. Alangkah baiknya jika seorang ibu, jika seorang bapak, jika seorang anak mampu mendengar masalah dalam keluarganya. Dia tidak mencari orang di luar untuk menyampaikan masalahnya, pergumulannya. Maka marilah kita mencoba mendengar, sama halnya seperti kita meniru Tuhan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepadanya, kita didengarkan, kita disambutnya, kita diberkatinya, kita dihormatinya, kita dilayaninya. Maka Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Lambat untuk berkata-kata, jangan sampai kita menggurui orang yang sudah sakit, orang yang sudah marah, orang yang sudah lemah, orang yang sudah jatuh. Tetapi kita mendengarkan dia, menghormati dia, menyembuhkan dia, mengapresiasi dia.
dan hendaklah kita lambat untuk marah. Saudara-saudari terkasih, semoga renungan kita pada hari ini menambah iman kepercayaan kita untuk menghadapi kehidupan ini.